Tiba-tiba, Xiao datang ke sana, dan ia tahu penyebab Asule terbunuh waktu itu yang semuanya ini ulah dari Tuan Sang bersama Reki. Tuan Sang yang mendengarkan hal tersebut justru ingin membunuh mereka berdua. Sesaat, Xiao melukai tubuhnya untuk mengumpan kekuatan Asule agar keluar, dan seketika Asule yang melihat itu mengingat kembali masa lalunya. Ia pun mengambil pedang dan melawan Tuan Sang. Di saat Asule hampir membunuhnya, ia mengingat kembali masa lalunya, dan ia juga mengingat bagaimana ia dibunuh dan dibangkitkan lagi oleh penyihir Sahan. Xiao lalu meminta Tuan Sang untuk berhenti, karena ia yakin Asule akan menjadi seseorang yang memimpin organisasi Tianku yang menciptakan kedamaian dunia. Alhasil, Tuan Sang berhenti dan tidak jadi membunuhnya. Di saat itu, Ningki, penasehat milik Ratu Bunga, datang di pertemuan dan menemui seluruh utusan negara, terkecuali negara Chu, yang tidak hadir di dalam pertemuan tersebut. Di sana, Ningki menyampaikan pesan dari Ratu Bunga untuk menangkap Wu Yi dan menghancurkan negara Li, karena Wu Yi dituduh sebagai pembunuh Kaisar Reki. Siapapun yang bisa membunuh Wu Yi, maka kekuasaan negara Li akan menjadi pemilik orang yang berhasil membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, Ji Ye telah pulang dari hutan untuk mengumpulkan beberapa kayu bakar. Ia merasa aneh karena Yuran tidak berada di rumah. Ternyata, Yuran telah dibius oleh beberapa warga desa dan diserahkan kepada kelompok bandit. Hal tersebut membuat Ji Ye menjadi marah dan akan membunuh kepala desa tersebut. Namun karena warga desa memohon pengampunan, Ji Ye mengurungkan niatnya untuk membunuh kepala desa. Akhirnya ia pun ke rumah dan mengganti pakaian dengan jubah perang, lengkap dengan senjata tombaknya, dengan tujuan untuk pergi menyelamatkan Yuran. Sebelum pergi, ia bertemu dengan Asule beserta Xiao yang bertanya ada apa yang terjadi. Tepat di saat itu juga, pasukan prajurit datang ke sana. Mereka bertiga pun segera meninggalkan desa tersebut. Setelah berhasil kabur, Ji Ye meminta Asule untuk tinggal di sana dan merawat luka Xiao, sedangkan ia akan pergi menyelamatkan Yuran yang dibawa oleh kelompok bandit. Saat di perjalanan, Ji Ye sangat terkejut setelah melihat kelompok bandit beserta pemimpinnya telah tewas terbunuh, sedangkan Yuran tidak berada di sana. Ternyata Yuran telah dibawa oleh Tuan Sang yang menghabisi semua kelompok bandit tersebut. Tuan Sang tahu Yuran berasal dari suku Yu, suku yang sama dengan dirinya. Dan saat ini ia berencana membawa Yuran untuk kembali ke suku tersebut. Kembali ke Ji Ye, ia menemui Asule dan menceritakan kelompok bandit telah tewas terbunuh, sementara Yuran belum berhasil ia temukan. Tepat di saat itu juga, pasukan prajurit datang ke sana dan mengepung mereka bertiga. Pasukan itu berniat membawa Xiao untuk kembali ke negara Yin. Namun siapa sangka, pasukan negara Li juga datang ke sana dan berhasil menyelamatkan mereka bertiga dengan menyerang pasukan negara Yin hingga tewas terbunuh. Xiao berusaha memeluk Asule supaya tidak melihat peperangan tersebut. Setelah itu, Zhang Bo, jenderal negara Li, meminta mereka bertiga untuk ikut bersamanya. Namun Ji Ye menolak karena ia belum menemukan keberadaan Yuran saat ini. Zhang Bo akhirnya terpaksa mengikat mereka bertiga untuk dibawa ke benteng pertahanan negara Li. Singkatnya, setelah sampai di benteng pertahanan negara Li, Zhu sangat senang bisa bertemu lagi dengan Ji Ye.
Jie dibawa saat ini untuk membantu negara Li berperang melawan kelima aliansi negara yang saat ini bergabung untuk menyerang mereka. Sedangkan Asule bersama Xiao dimasukkan ke dalam sel penjara. Xiao yang berada di penjara mulai berpikir, mungkin saja mereka akan dijadikan tawanan oleh Wu Yi untuk melawan aliansi negara-negara lainnya yang hendak menyerang. Tak lama kemudian, Wu Yi datang menghampiri mereka. Asule ingatannya yang masih hilang tidak mengenal Wu Yi sama sekali. Di sana, Wu Yi ingin bertanya siapa pembunuh Kaisar Reiki sebenarnya. Xiao akan mengatakan siapa pembunuhnya, namun dengan satu syarat, ia bersama Asule harus dibebaskan setelah itu. Wu Yi menjawab, saat ini siapapun pembunuhnya sudah tidak penting lagi, karena 5 negara yang sudah beraliansi akan menyerang negara Li miliknya. 委屈二位了。Singkat cerita, perang pun telah dimulai. Benteng pertahanan negara Li yang dikenal sangat kokoh dengan mudah dihancurkan. Hal itu membuat Wu Yi menjadi panik. Akibatnya, pasukan milik Wu Yi terkurung di dalam kepulan asap tersebut. Tidak hanya itu, pasukan miliknya sebagian kalah di medan pertempuran. Wu Yi seketika ketakutan saat menyadari seorang jenderal terkuat di dunia turun untuk menyerangnya. Jenderal terkuat itu bernama Jenderal Bai Yi. Bahkan pasukan milik Wu Yi tidak sanggup untuk menembus pertahanan Jenderal Bai Yi. Karena tidak ada jalan lain, Wu Yi memutuskan untuk turun bersama pasukannya dalam menghadapi pasukan dari 5 negara yang menyerang. 我传的玉郡主安全为止。百年一战。 是，我都还没想死呢。保护我们家郡主。是。撤！撤！ Zhang Bo terpaksa mengorbankan nyawanya untuk menembus pertahanan 5 aliansi negara saat ini.
pertahanan 5 aliansi negara berhasil ditembus oleh Zhang Bo, namun ia harus tewas di tempat. Sementara Wu Yi terkena anak panah di tubuhnya, dan ia pun berhadapan dengan Jenderal Xi dari negara Tang. Mereka pun bertarung satu sama lain. Di sana terlihat jelas Jenderal Xi memiliki kesempatan untuk membunuh Wu Yi. Namun hal itu tidak ia lakukan, dan justru ia mengajak Wu Yi bekerja sama dalam menciptakan kedamaian dunia. Alhasil, Wu Yi bersama pasukannya memilih mundur di medan pertempuran. Karena ulah dari Jenderal Xi yang membuat Wu Yi selamat, membuat Jenderal Bai Yi sangat marah dengan sikapnya. Jenderal Xi berkata, alasan ia melepaskan Wu Yi karena suatu saat nanti mereka membutuhkan bantuan Wu Yi dalam melawan sekte penyihir ke depannya. Singkat cerita, 5 aliansi negara telah kembali. Ningqi menunggu dan berharap Wu Yi telah terbunuh. Namun nyatanya, Wu Yi tidak berhasil dibunuh, dan 30.000 pasukan dari 5 aliansi negara telah gugur di medan pertempuran. Di sana Jenderal Bai Yi berkata kalau ia yang akan bertanggung jawab dan akan pergi lagi untuk menyerang negara Li bersama kelima negara lainnya. Lalu keesokan harinya, Wu Yi telah bersiap untuk pulang dan ia merasa kesal karena baru pertama kalinya ia kalah di medan pertempuran. Sampai-sampai ia harus pergi meninggalkan benteng pertahanan negara Li. Secara bersamaan, Zhu menemui Jie dan memberikan kunci penjara supaya Jie bisa menyelamatkan Asule beserta Xiao yang masih berada di benteng pertahanan negara Li. Saat ini, Jenderal Bai Yi telah memasuki benteng pertahanan negara Li. Namun di sana, Bai Yi tidak menemukan siapa-siapa karena Wu Yi bersama pasukannya telah lebih dulu pergi. Mengetahui hal tersebut, Ningqi berencana kembali ke negara Yin untuk melaporkan hasil pertempuran kepada Ratu Bunga. Namun jalannya dicegat oleh Jenderal Bai Yi yang tidak mengizinkannya kembali sebelum bantuan makanan datang saat ini, dikarenakan semua pasukan dari 5 aliansi negara belum ada yang makan. Dan Ningqi beserta sang ratu sebelumnya telah berjanji akan memberikan pasokan makanan kepada mereka. Sementara itu, Asule bersama Xiao masih terkurung di dalam penjara. Tak lama kemudian, jenderal dari negara Chen datang menemui mereka. Si jenderal berencana akan membawa Xiao untuk kembali ke negara Yin atas perintah dari Ratu Bunga. Asule tidak mengizinkan Xiao untuk dibawa dan ia pun melawan pasukan tersebut. Ia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Xiao. Suasana semakin tegang di saat jenderal dari negara lain datang ke sana dan bermaksud sama untuk membawa Xiao kembali ke negara Yin. Alhasil, masing-masing jenderal lalu bertarung untuk memperebutkan Xiao. Karena suasana semakin keos, Asule yang melihat itu tiba-tiba hilang kendali. Ia pun mengambil senjata dan menghabisi semua pasukan di sana. Hingga di saat Asule hampir membunuh jenderal dari negara Chen, Jenderal Xi datang menghentikannya. Begitu juga dengan Xiao yang langsung memeluk Asule dari belakang. Di luar, Jie berhasil kembali ke benteng pertahanan negara Li yang sudah dikuasai oleh Jenderal Bai Yi. Di sana ia berniat menyelamatkan kedua sahabatnya. Namun karena ia menggunakan jubah perang dari negara Li, timbul ketidakpercayaan dari masing-masing jenderal dari 5 aliansi negara. Ia pun lalu ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Sesaat, Jie memberikan kunci kepada salah satu jenderal di sana dan memintanya untuk membebaskan kedua sahabatnya yang terkurung di dalam penjara.
Jenderal di sana berkata kalau Asule bersama Xiao saat ini baik-baik saja dan Jie tidak perlu khawatir. Singkat cerita, Gilang, penasehat dari Baisun, berhasil menemukan Xiao dan saat ini ia berniat membawa Xiao untuk kembali ke negara Chu agar Xiao bisa bertemu kembali dengan ibu kandungnya, yaitu Baisun, yang kini sangat mengkhawatirkan keadaannya. Xiao setuju untuk ikut bersamanya kembali ke negara asalnya. Sementara itu di tempat lain, Yuran secara diam-diam pergi ke pasar dan menulis sebuah pesan untuk sahabat-sahabatnya dengan meminjam kuas di tempat pedagang yang menjual kaligrafi. Setelah itu, ia menyerahkan surat tersebut kepada si pedagang dengan harapan Jie bisa menemukan surat tersebut. Tuan Sang bersama Yuran kembali melakukan perjalanan. Namun sesaat mereka diserang oleh pasukan dari suku Yu. Pasukan itu berniat membunuh Tuan Sang karena dituduh sebagai pembunuh Raja Negara Qingzhou di masa lalu. Namun Tuan Sang berhasil mengalahkan mereka semua. 蹲下！ Di lain tempat, pasukan dari 5 aliansi negara tiba-tiba terinfeksi virus yang bisa mengubah mereka menjadi pasukan samurai zombie. Dalam sekejap, mereka semua kehilangan kesadaran dan berubah menjadi zombie pembunuh. Xiao lalu berkata untuk bisa mengatasi wabah virus ini, mereka harus bisa menemukan inangnya. Namun saat ini, sangat mustahil bagi mereka bisa menemukan siapa pemilik inangnya. Akhirnya diputuskan supaya tidak tertular ke yang lain, pasukan yang terkena virus itu dibakar hidup-hidup. 弓弩手准备！ Lalu keesokan harinya, penyihir Sahan bersama pasukan samurai zombie miliknya telah tiba di benteng pertahanan negara Li yang berisikan para jenderal dan pasukan dari 5 aliansi negara. Asule yang melihatnya seketika mengingat masa lalunya saat bersama penyihir Sahan. Lalu sesaat, segerombolan burung gagak terbang di langit yang membuat Asule tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Di lain sisi, Jie dihampiri oleh Jenderal Bai Yi yang tak lain adalah Gilang yang merupakan penasehat negara Chu, penasehatnya Baisun. Sebagai jenderal, ia dikenal sebagai Bai Yi, namun sebagai penasehat negara Chu, ia dikenal sebagai Gilang. Ia berkata sangat kagum kepada Jie yang memiliki sifat kesetia kawanan. Oleh sebab itu, ia akan dilepas dari penjara dan diizinkan untuk bertemu dengan Asule bersama Xiao. Namun, semuanya itu ada syaratnya. Jenderal Bai Yi memintanya untuk membantu mereka dalam melawan pasukan samurai zombie milik penyihir Sahan yang telah berada di depan. Senjata tombak milik Jie juga dibawa dan hendak dikembalikan kepadanya. Sementara itu di tempat lain, Raja Baili dari negara Tang secara pribadi datang ke negara Yin untuk menemui Ratu Bunga. Ia menjelaskan kalau penyihir Sahan saat ini hendak menyerang pasukan dari 5 aliansi negara. Ia takut penyihir Sahan akan berkhianat dan justru menyerang balik mereka. Dan ia juga tahu sebelumnya Ratu Bunga dan penyihir Sahan sudah bekerja sama. Apabila memang benar Sahan berkhianat, hal itu dapat membahayakan negara Yin. Bisa jadi 5 aliansi negara bisa sangat marah kepada Ratu Bunga dan balik menyerang negara Yin. Ratu Bunga yang mendengarkan hal tersebut akhirnya memerintahkan Raja Baili bersama pasukannya untuk berjaga di negara Yin.
kembali ke Asule. Di sana Jie bersama Xiao sangat bersedih melihatnya belum kunjung bangun dari pingsannya. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Asule sesaat masuk ke dalam ilusi yang dibuat oleh penyihir Sahan. Di sana Asule telah bisa mengingat kembali masa lalunya. Ia tahu waktu itu ia sudah mati dan dihidupkan kembali oleh penyihir Sahan, yang dimana semuanya ini merupakan rencana dari penyihir Sahan untuk bisa mengendalikannya. Sahan membenarkan perkataannya, dan ternyata Asule merupakan inang dari pasukan samurai zombie. Asule diberikan pilihan apakah mau bergabung dengannya, atau kalau tidak, Sahan akan membunuh semua orang dari 5 aliansi negara saat ini. Di tempat lain, Jenderal Negara Chen kembali memaksa untuk membawa Xiao kembali ke negara Yin. Di sana Jie seorang diri menghentikan mereka. Namun karena kalah jumlah, Jie dengan mudah ditaklukkan. Lalu si jenderal menemui Xiao dan berencana menjadikan Xiao tawanan supaya negara Chen bisa keluar dari tempat tersebut, yang dimana di luar saat ini penyihir Sahan bersama pasukan samurai zombie telah mengepung tempat tersebut. Xiao yang hendak dibawa membuat Asule terbangun. Si jenderal yang hendak membunuhnya dengan sigap dilawan oleh Asule hingga membuat tangannya berdarah. Tangan si jenderal yang ikut terluka tak sengaja mengalir dari pedang tersebut, yang membuat darahnya menyatu dengan darah milik Asule. Tak lama kemudian, Jenderal Bai Yi yang melihat itu memaksa Jenderal Negara Chen agar pergi dari sana. Namun siapa sangka, Jenderal Negara Chen tiba-tiba hilang kendali dan seperti terinfeksi sebuah virus dan berubah menjadi prajurit samurai zombie. Jenderal Bai Yi segera membunuhnya. Karena hal itu, semua orang langsung menyadari Asule merupakan inang dari pasukan samurai zombie. Di sana Asule membenarkan perkataan mereka. Ia sebelumnya masuk ke dalam ilusi penyihir Sahan, dan ia juga baru tahu dirinya merupakan inang dari pasukan samurai zombie. Oleh karena itu, Asule berniat menghadapi penyihir Sahan seorang diri dan menyelesaikan semua masalah saat ini. Akhirnya ia pun keluar dari benteng pertahanan dan menghadapi pasukan samurai zombie seorang diri. Ia berencana membunuh penyihir Sahan. Melihat keberanian Asule, 5 aliansi negara memutuskan untuk keluar dan membantunya. Asule berduel dengan Sahan, namun kekuatan Sahan sangat luar biasa. Sesekali Asule terlempar dan terluka akibat menerima serangannya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Asule untuk membunuh Sahan. Yang pada akhirnya penyihir Sahan berhasil dibunuh oleh Asule.